Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini kita renungkan dengan tema kurang percaya dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 ya. Ya, kita bersyukur karena di tengah-tengah pergumulan kita di dalam pandemik ini selalu ada firman Tuhan yang menuntun, mengingatkan, dan bahkan menegur kita. Ya. Sehingga kita tidak ragu bahwa gelombang kehidupan, musim-musim kehidupan yang kita lewati ini semua ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Karena itu kita bersyukur juga karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas kita. Kalau kita dapat ada sampai sekarang, itu karena kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasa. Makin kita merenungkan betapa hidup ini tidak ada artinya kalau kita tidak punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Semuanya akan sia-sia, semuanya akan kita lewati tanpa ada arti yang sesungguhnya keselamatan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini di dalam kebenaran bahwa sesungguhnya kita sebagai murid Kristus juga mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid, termasuk yang dialami oleh Petrus ini. Ya. Kita mengalami bahwa kita juga kurang percaya. Ada saat-saat di mana kita memang begitu merasa, wah, saya yakin begitu. Tapi ada saat di mana kita mengalami, benar nggak sih Tuhan menolong? Kok sampai sekarang sudah 1,5 tahun ini kita tidak ada perubahan. Makin hari kita mengalami dengan keadaan ini, angin tiupan yang membuat kita menjadi khawatir. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, dalam keadaan yang sedemikian, Tuhan Yesus selalu hadir, mengurus, ya, menolong, dan menyelesaikan semua persoalan kita. Tuhan Yesus tahu bahwa ada murid-muridnya yang kurang percaya. Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, dalam Matius pasal yang ke-5, ke-6, dan seterusnya itu, ya, Yesus sesudah khotbah di bukit, kemudian menunjukkan bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi. Dan ada satu peristiwa yang kita lihat juga, pernyataan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa pada waktu ada angin badai, mereka sedang dalam perahu, ya. Yesus juga mengatakan, "Hai kamu yang kurang percaya." Ya. Jadi memang faktanya, nyatanya adalah kita seringkali kurang percaya. Yesus sangat tahu itu. Kita nggak bisa katakan, "Oh, saya percaya." Ya. Di depan pendeta, di depan hamba Tuhan, bisa saja kita mengaku begitu, saudara. Ya. Kita bisa katakan, "Oh, saya percaya, Pak, saya yakin." Ya. Tetapi kedalaman hati kita, Yesus sangat tahu. Ya. Kedalaman hati kita yang kurang percaya, Yesus sangat tahu. Dan Roh Kudus ada, selalu mengingatkan kita, saudara. Karena itu, bukan hanya untuk orang banyak Yesus mengurus kekurang percayaan dan kekhawatiran itu, tetapi juga bagi pribadi-pribadi muridnya. Yesus mengurus murid-murid yang kurang percaya. Yesus tidak mengabaikan. Yesus tidak mengatakan, "Oh, urus dirimu sendiri." Tidak. Apa buktinya, saudara? Untuk kita sekarang pun, Yesus masih mengurus bahwa kita ini kurang percaya. Kita kurang percaya firman Tuhan. Kita masih dalam proses terus dalam perjalanan iman kita. Tapi terbukti bahwa ada Roh Kudus yang selalu menuntun dan menyertai kita, saudara.
Roh Kudus selalu berbicara bagi kita untuk mengingatkan, aku ada. Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk menyapa kita dan menghibur kita di saat kita mengalami bahkan penderitaan, sakit, penyakit. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dia menghibur kita. Sehingga suara Tuhan itu yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita dan firman Tuhan yang kita dengar, itu yang membangkitkan iman kita. Itu yang membangkitkan semangat kita. Dan bahkan menghilangkan kekurangpercayaan kita, saudara. Karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi murid-muridnya. Yesus mengurus pribadi murid-murid yang kurang percaya. Satu persatu. Satu persatu. Termasuk yang paling sering ditegur oleh Yesus itu adalah Petrus. Tapi murid-murid yang lain juga. Pada waktu Yesus sudah bangkit, lalu menunjukkan dirinya kepada murid-murid, termasuk dia menyatakan teguran kepada Thomas. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah Tuhan kita yang sangat baik. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dia selalu mau menyapa kita, menyelesaikan kekurangan percaya kita. Bahkan dia mau membawa kita, jangan hanya berhenti pada satu langkah percaya, tetapi Tuhan mau bawa kita lagi masuk dalam proses bersama dengan Tuhan. Terus menerus. Sepanjang hidup kita, sepanjang perjalanan iman kita, saudara. Tuhan selalu menggunakan banyak cara bagi kita masing-masing. Apakah sudah berkeluarga, masih single, masih dalam mencari pekerjaan. Kita selalu diajar oleh Tuhan. Kalau kita mau terbuka, cara Tuhan selalu menegur, menuntun, dan menguji kita. Tuhan tidak pernah jauh mengajar kita dengan caranya, saudara. Tuhan selalu punya cara menguji kita lewat pengalaman hidup yang nyata. Pengalaman-pengalaman hidup kita. Karena dia real, dia nyata. Dapat menolong kita. Nah, karena itu, saudara, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pagi ini untuk kita. Supaya kita menjadi pengikut Kristus, makin hari kita makin merindukan firman Tuhan, makin mengharapkan Roh Tuhan terus menuntun kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini diajarkan kepada kita ada dua sikap yang benar dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Dua sikap yang benar dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama adalah sikap pertama mengenali pribadi Yesus Kristus dengan benar. Supaya kekurangpercayaan kita ini makin hari makin hilang, atau tidak lagi mengganggu perjalanan iman kita, kita harus mengenali pribadi Kristus dengan benar. Bagaimana caranya? Harus setia baca firman Tuhan. Harus setia. Tidak ada jawaban yang lain, saudara, selain kita menemukan Kristus di dalam kebenaran firman-Nya. Maka mari kita kenali terus, baca terus, renungkan terus, makin dalam. Kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Yesus Kristus dapat kita kenal dari Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Dia selalu menyapa kita. Tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Rasanya kita, bukan hanya rasanya mungkin, tapi kita sudah ada dalam kondisi angkat tangan, kita tidak sanggup lagi, kita tidak kuat lagi. Tapi kita percaya, saudara, sebagaimana Yesus menolong murid-muridnya, yang 12 itu dan yang lain-lain, juga menolong orang percaya dalam segala abad, dari abad pertama sampai sekarang. Roh Kudus itu juga yang menolong dan menghibur kita, saudara. Roh yang sama. Jadi mari kita kenali Yesus Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita pergi
sekarang ini misalnya berbelanja ya, atau kita dalam perjalanan dalam situasi PPKM ini, yang diminta salah satu oleh petugas di jalan ya dalam pengecekan itu adalah KTP kita, identitas kita. Baru kemudian surat apakah kita sudah mengikuti vaksin atau belum. Ya. Tapi yang pertama itu akan diminta tanda pengenal diri kita, saudara. Kalau dilihat antara surat kita sudah vaksin dengan KTP kita tidak benar, maka sudah pasti ini bukan orang yang sesungguhnya yang membawa KTP ini. Nah, saudara, identitas pengenalan diri kita itu hanya ada di dalam Kristus. Maka kalau kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, berarti kita dikenal juga oleh orang yang belum mengenal Kristus. Kalau sudah mengenal Kristus, pasti dia mengenal, oh ini pengikut Kristus. Jadi tanda pengenal itu menyertai pribadi orang yang mengenalnya, yang memilikinya. Nah ini luar biasa, saudara. Yesus mengenal kita dengan sungguh. Maka mari kita harus mengenal dia lebih lagi. Bahkan di tengah-tengah situasi penderitaan sekalipun. Pemazmur kita baca, saudara, begitu banyak ungkapannya menyatakan bagaimana pengenalannya kepada Tuhan Juru Selamatnya. Misalnya yang jelas kita baca di dalam Mazmur 23. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Benarkah? Dan dia mengungkapkan imannya bukan hanya berhenti di situ. Bahkan di dalam lembah kekelaman pun Tuhan menolongnya, menyertainya, ada bersama-sama dengan dia. Jadi ini ungkapan yang luar biasa, saudara, dalam perenungan pribadi yang luar biasa. Karena dia mengenal Juru Selamatnya. Demikian juga bagi kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita ungkapkan dalam hati, dalam hidup, dalam keseharian kita. Bagaimana kita mengenal Kristus sungguh-sungguh. Kita boleh katakan, kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya sudah tidak ada saat ini. Saya mengalaminya sendiri. Itu boleh kita ungkapkan kepada teman saudara kita dalam kesaksian-kesaksian kita. Nah, kita harus melihat tanda-tanda Kristus itu. Kita dapat mengenalnya, dapat melihatnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Di Alkitab sudah cukup. Alkitab bagi kita sudah cukup untuk mengajar kita, untuk mengenal siapa pribadi Kristus itu. Jangan pakai yang lain, saudara. Mari kita kenal pribadi Kristus seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab ini adalah kitab suci orang Kristen, pengikut Kristus. Kalau orang Yahudi, dia ada Talmud, ada Taurat. Mereka di sana. Maka kitab suci kita adalah Alkitab. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Mari kita lihat, kita kenal tanda-tanda Kristus itu di dalam firman-Nya. Yang ketiga, saudara, dalam pengenalan itu, kita harus terus-menerus sujud menyembah Yesus dan memuliakan Allah. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia mengajarkan kepada kita untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka kita terus-menerus harus sujud menyembah. Bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga sikap hati kita, bagaimana kita bersikap dalam perendahan hati, perendahan diri di hadapan Allah. Seringkali kita muncul tanpa sadar atau disadari, kita egois, kita merasa, saya lebih dari yang lain. Itu karena kita sedang melawan penghambaan diri kita kepada Kristus. Kita sedang mengalami proses. Maka ketika Roh Kudus menyadarkan kita,
Shalom. Mohon maaf ini sinyal kami di sini terputus nampaknya. Kita lanjut lagi ya, Pak. Suara saya sudah terdengar, Pak Ed? Sudah, Pak Pendeta. Oh ya, terima kasih. Terdengar. Terima kasih. Oke. Minta maaf ini terputus. Ya, saya share screen lagi. Ya, baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita lihat kita dalam pengenalan kepada Kristus harus terus bersikap sujud menyembah, ya. Sujud menyembah dan memuliakan Allah. Karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, ya. Yang kedua, tadi kita lihat di ayat yang ke-26, ya. Yang kedua, sekarang kita lihat sikap yang kedua bagi kita. Selain mengenal, kita harus memanggil nama Yesus Kristus saja, ya. Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Kalau mungkin saudara pernah punya pengalaman, ya. Saya pernah punya pengalaman tanpa sadar saya ada satu masalah, benturan apa begitu waktu itu. Kalau di orang Batak itu nyebutnya begini, saudara. Amangu, yamang gitu. Jadi yang saya panggil itu bapak saya. Ya. Mungkin kalau di orang Jawa, ampun, mbah, mbah gitu. Ya. Seperti itu ungkapannya. Ya. Nah, tanpa sadar saudara kita dalam situasi-situasi yang sulit, yang bahkan yang sangat kritis, kita bisa memanggil nama lain, ya, selain dari nama Yesus. Memang kita katakan ya kita keluar ada istilahnya keceplos begitu ya. Tapi itu sebenarnya sangat mempengaruhi saudara, bahwa kalau kita masih menyebutkan nama yang lain selain dari nama Tuhan Yesus, berarti di alam bawah sadar kita, memori hidup kita ini masih dipenuhi dengan nama-nama itu, bukan nama Yesus. Kenapa masih ada orang Kristen datang ke kuburan, ya, panggil nama neneknya, opungnya, ya, kakeknya, begitu. Karena memorinya masih diisi dengan cara-cara yang lama. Ya. Kita lihat saudara di sini jelas bagaimana Petrus pada waktu dia sudah berjalan keluar dari perahu, ya, kemudian dia mengalami ada tiupan angin dan membuat dia merasa khawatir, ya, dan hampir tenggelam. Dia mengungkapkan nama Tuhan. Ya. Dia sebutkan nama Tuhan Yesus karena dia sudah kenal dan begitu dekat. Ya, dia sebutkan itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, mengenal, memanggil nama Yesus setiap saat. Pribadi Yesus memiliki nama yang jelas dan pasti. Pribadi Tuhan Yesus yang kita kenal, dia namanya luar biasa. Tapi bukan hanya nama pribadinya yang jelas itu, nama Tuhan Yesus juga memiliki otoritas, kuasa. Kuasanya di mana? Kuasanya
di bumi dan di sorga. Kalau hanya di bumi ini saja, ya lebih baik kita percaya yang lain, ya. Atau kita panggil raja siapa begitu yang kita kenal kan, atau kita tahu kuasanya besar gitu. Ya. Kita panggil saja, ya sebut nama raja itu kan. Gitu. Apalagi kalau kita misalnya keturunan raja kan, ya diingatkan oleh nenek-nenek kita, keluarga kita, oh ini raja gitu. Ya kita panggil yang itu. Tapi nama Yesus otoritasnya bukan hanya di bumi dan di surga, saudara. Jadi mari saudara kita jangan salah panggil, ya jangan lagi keceplosan seperti tadi contoh yang saya berikan. Ya. Tapi sungguh-sungguh, ya kita tahu Yesus saja, Yesus Kristus Juru Selamatku. Panggil nama yang sangat berkuasa. Dia Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Yesus Raja di atas segala Raja. Dan murid-murid diajar itu dalam pengalaman-pengalaman hidup sehari-harinya. Ya. Baik Petrus, Yohanes, kemudian juga yang lain-lain. Ya. Mereka diajar supaya nama Yesus itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga dalam pelayanan. Dan kita melihat bukti Alkitab menceritakan ketika mereka melayani mengusir roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat dan semua yang mengganggu itu hilang ya, atau tidak berarti lagi. Itulah sebabnya saudara, penting bagi kita setiap saat, setiap hari baca firman Tuhan, lalu kemudian renungkan nama yang sangat berkuasa ini, punya otoritas di bumi dan di surga. Jadi kalau kita ada dalam pergumulan sekarang, jangan hanya kita berpikir kita sedang bergumul secara materi atau mencari nafkah saja, saudara. Tapi kita juga sedang bergumul, berjuang, bagaimana saya bersama Yesus sampai ke surga. Ya, dalam perjalanan iman kita. Itulah yang kita perjuangkan sekarang ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita memanggil nama Yesus, Roh Kudus itu bekerja dan menolong kita. Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Dia yang menjadi penghibur yang setia. Karena firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes jelas dikatakan, aku mengutus Rohku. Ya. Aku mengutus Roh Kudus, Roh penghibur. Ya. Jadi Yesus sudah menyatakan jelas supaya kita memanggil nama Yesus agar firman dan rohnya itu memberikan penghiburan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, ini kebenaran. Kalau Pak, terputus lagi nih Pak ya. Gangguan. Ya, saya share screen ya. Baik, mari kita teruskan, kita lanjutkan. Maka dari dua sikap tadi, mengenal dan memanggil Yesus, memanggil nama Yesus Kristus, kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dari Matius pasal 14 ini. Ya. Mari kita lihat apa yang dapat kita jadikan berkat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kenyataan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita percaya saja bahwa kuasa Yesus Kristus itu tidak berubah. Tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah kuasa Yesus. Maka kita terus diminta untuk memberitakan kuasa Kristus itu dan memberitakan Injilnya. Percaya saja Tuhan ada bersama-sama dengan kita.
percaya Roh Kudus itu menolong kita. Ya. Yang kedua, kita renungkan kebenaran di dalam firman Tuhan ini. Ketika kita datang kepada Yesus, Dia selalu ada waktu menolong kita. Kita ingat di dalam Matius pasal 1, namanya disebut Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara, kalau kita minta tolong kepada Tuhan Yesus, tidak ada kata terlambat. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong umatnya. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong orang-orang yang berseru kepada dirinya. Ya, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Hanya seringkali kita merasa terlalu lama. Ya. Kita mengharapkan saat kita berdoa minta tolong, berteriak, disitulah pertolongan datang. Padahal Tuhan sebenarnya sedang memproses kita. Dalam kita menanti pertolongan Tuhan itu, kita sedang diuji. Bagaimana sikap iman kita? Apakah kita percaya kepada Yesus Juru Selamat atau kepada berkatnya, materinya yang kita terima dari Tuhan? Nah, Tuhan mau menguji kita terus dalam keadaan ini, supaya kita tetap bergantung sungguh-sungguh kepada Dia, bukan kepada materi, berkat, atau apapun yang mengikuti kita. Itu hanya alat yang Tuhan berikan supaya kita terus dapat memuliakan Dia. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Carilah Tuhan dan wajah-Nya, maka Dia akan beserta kita untuk memulihkan keadaan kita. Kita percaya, tengah-tengah situasi ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berseru dengan iman percaya kita. Tuhan halaukan pandemik ini dari negeri kita, dari bumi ini. Ya, kita percaya, kuasanya tidak berubah. Minta saja kepada Tuhan Yesus. Soal waktu bukan urusan kita, tapi kuasa Yesus itu akan bertindak terus. Ya. Minta kepada Dia, Dia akan bertindak dengan caranya. Ya. Dan kita juga terus berdoa dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Dia selalu nyata bagi kita. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, menolong kita makin hari makin teguh, makin mengucap syukur karena ada penghiburan di dalam Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa.